Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini dan bagaimana kabar saumnya? Mudah-mudahan lancar semuanya ya, dan mudah-mudahan Anda senantiasa ada dalam kesehatan yang maksimal sehingga saumnya menjadi saum yang sangat optimal. Teman-teman pecinta sejarah semua, sebetulnya tadi siang saya sudah upload video ya tentang seperti biasa saya sedang bukan seperti biasa di Ramadan ini saya sedang punya eh, proyek untuk menyelesaikan baca Sirah Nabawiyah gitu, dan tentu saja sih sebetulnya ini kan sudah harus dibaca berkali-kali gitu ya oleh oleh kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Tapi untuk mengingatkan kembali, alangkah lebih baik kalau kita membacanya berkali-kali. Dan kali ini untuk episode baca kali ini, saya ingin nge-share dengan teman-teman. Jadi saya bacanya nggak baca sendirian gitu. Jadi saya sekaligus bacain buat teman-teman pecinta sejarah yang nggak sempat nih buat baca kembali Sirah Nabawiyahnya, sehingga saya bacakan buat teman-teman dan jadi semoga bermanfaat buat semua ya, terutama buat Anda yang tidak punya waktu banyak untuk menyelesaikan bukunya gitu. Nah, teman-teman pecinta sejarah semua, tadi siang kita sudah bahas tentang uh, bag, apa bagian akhir dari bagian 2. Bagian akhir dari bagian 2 apa sih maksudnya? Judul akhir dari bagian 2 di buku Sirah Nabawiyah ini. Ini mohon maaf kebalik ya, karena saya pakai kamera depan teman-teman. Saya ngerekam, ngedit segala macam sendirian, jadinya saya mudah untuk mengatur-ngaturnya kalau memakai kamera depan gitu ya, karena langsung kelihatan gitu. Jadi mohon maaf, di sini juga ada tulisan kaligrafi yang terbalik gitu ya, bukan bukan saya masangnya kebalik atau tulisannya kebalik, tapi memang kameranya yang kamera depan jadi kebalik-balik gitu. Dan kali ini juga saya tidak akan edit dan tidak akan cut video ini, tidak akan potong-potong, karena saya sudah sebutkan alasannya tadi ya. Untuk edit sebuah video itu butuh waktu yang cukup lama, makan waktu banget, jadinya saya tidak mau Ramadannya habis buat ngedit video gitu. Sementara saya tetap ingin sharing dengan teman-teman, apalagi di bulan Ramadan ini bagus banget kalau kita mengisi waktunya dengan tontonan dan apa yang dilihat dan yang didengar itu memang bermanfaat, salah satunya dengan baca Sirah Nabawiyah. Nah, ini selingan mungkin saya tidak akan lanjut dulu ke bagian ketiga dari buku ini karena ini mungkin selingan dulu gitu ya, atau saya skip dulu dan saya mau masukin sesuatu tentang materi yang tadi siang gitu. Tadi siang kan kita bahas tentang turunnya wahyu, dan eh, kisah turunnya wahyu itu tidak bisa lepas dari peran seorang perempuan yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Tentu semua teman-teman sudah tahu kisahnya ya, karena tadi kita bacakan kisah turunnya waktu dan bagaimana Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan kisah itu gitu. Dan di situ ada kisah tentang seorang perempuan luar biasa, satu dari 4 perempuan, atau yang 4 perempuan yang Rasulullah katakan sebagai perempuan-perempuan langit gitu ya. Salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan sebagai perempuan gitu, saya dan juga teman-teman pecinta sejarah yang keperempuan, ada banyak hal yang harus dikaji, ada banyak hal yang harus kita ambil pelajaran dari beliau radhiyallahu anha, lebih banyak daripada apa yang diambil oleh para lelaki gitu. Kenapa? Karena ya sahabiah itu adalah contoh gitu ya. Misalnya gini, ada banyak hal yang kita harus bercontoh langsung kepada perempuan gitu. Sementara Rasulullah itu kan laki-laki, tentu Rasulullah itu sempurna ya, beliau memberitahu gitu bagaimana perempuan harus bersikap. Tetapi untuk contoh gitu, sebagai contohnya langsung gitu, kita kan nggak punya nabi perempuan gitu ya. Dan oleh Rasulullah diisyaratkan bahwa kita salah satunya gitu ya harus mengambil contoh dari 4 perempuan yang Rasulullah sebutkan sebagai perempuan-perempuan langit. Maryam, Asiyah dulu ya, bukan Asiyah sih,
namanya kan tidak disebutkan ya di dalam Quran, istrinya Firaun, kemudian Maryam, Khadijah dan Fatimah gitu. Dan Khadijah ini ada di dalam kisah ini gitu, kisah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar ceramah seorang ustadz tentang bagaimana luar biasanya seorang Khadijah itu cukup dari satu kisah ini gitu. Jadi kalau ingin melihat kesempurnaan Khadijah, itu satu kisah ini sudah cukup mewakili semuanya gitu. Artinya kesempurnaan beliau, kesempurnaan Khadijah itu dari kisah kecil ya, maksudnya kecil ini kan ini episode yang enggak sehari, bahkan 24 jam pun enggak gitu. Ini episode yang mungkin berlangsung hanya beberapa waktu saja gitu, tapi dari beberapa waktu ini bisa memperlihatkan kesempurnaan seorang Khadijah gitu. Pertama, kita bisa lihat dari bagaimana Rasulullah memilih pulang gitu. Ketika beliau merasa gundah, ketika beliau merasa galau, beliau memilih untuk pulang. Beliau untuk memilih pulang. Pulang itu ke siapa? Ke rumah. Di rumah itu ada siapa? Ada pasangan gitu. Jadi ketika seorang suami memutuskan, ketika dia sedang galau di luar rumah, lelah, gelisah, dia memutuskan untuk pulang, maka istrinya sudah menjadi istri yang memberi sakinah, memberi ketenangan. Iya nggak sih? Kalau di rumahnya istrinya tidak memberi ketenangan, dia nggak mau pulang, dia pasti nyari tempat lain, nyari kebun lah, nyari apa gitu ya. Bukan dia Rasulullah ya, tapi seorang suami gitu. Seorang suami lah. Kalau dia di kerjaannya, di jalan, udah mumet, macet, segala macam, capek. Kalau di rumahnya tidak memberi ketenangan, dia nggak mau pulang. Dia pasti cari tempat yang bisa menenangkan dirinya gitu kalau dia gelisah. Tapi Rasulullah memilih untuk pulang. Berarti apa? Berarti Siti Khadijah radhiyallahu anha sudah menyempurnakan sifat istri, sifat yang harus dimiliki istri, yaitu apa? Memberi ketenangan kepada suaminya. Bahkan seorang ustadz pernah bilang, ketika keresahan yang Rasulullah bawa ketika turun itu kan beliau gelisah ya, beliau ketakutan, turun dari gua Hiro, kemudian terburu-buru menuju rumahnya, itu baru buka pintu, mengetuk pintu, baru dibukakan dan melihat wajah Khadijah, itu setengah kecemasan beliau sudah hilang. Gitu, luar biasa ya. Kita ya ini ngasih pelajaran buat kita udah kayak gitu belum sih gitu. Ketika, jangankan ke yang tadi ya, yang ketika dibuka pintu rumahnya kemudian setengah kecemasan hilang, jangankan untuk itu, untuk kita gini aja, suami ketika resah dia nyari rumah atau nyari masjid gitu. Ketika saya terganggu dengan pemandangan di luar. Jadi teman-teman saya, teman-teman pecinta sejarah, saya ini merekam video di halaman, di ruangan paling depan, paling dekat dengan halaman dan paling dekat dengan jalan, karena maksimal cahaya ada di sini gitu. Jadi kalau pakai lampu di ini kan udah sore ya, jadi lampu di dalam rumah hasilnya tidak maksimal gitu. Jadi saya mendekati Masya Allah ya, cahaya matahari itu meskipun sore tetap cahayanya di antara yang lain tetap paling maksimal gitu. Jadi mohon maaf kalau saya agak terganggu dan agak-agak kalau ada suara-suara kayak motor dan sebagainya, anggap aja intermezzo ya, anggap aja hiburan. Gitu. Jadi kita kembali ke hikmah dari Khadijah tadi ya. Harus jadi kita ambil pelajaran, kita sudah seperti itu belum? Apakah kita sudah memberi ketenangan atau belum? Kita sudah menjadi tempat suami pulang gitu ya, tempat mereka pulang atau belum gitu. Kalau belum, apa nih, ini harus kita gali lagi. Nah, kemudian yang kedua yang tadi ketika datang baru lihat aja, kan salah satu ciri istri soleha itu dilihat menyenangkannya, dan salah satu tanda bahwa dia menyenangkan itu ketika suami lagi capek, lagi lihat istrinya itu udah, ya itu setengah kecemasannya hilang, udah tenang gitu lihat istri saya gitu. Dan Masya Allah, memang kalau suami-suami kita kan paling ya keresahannya, kegundahannya karena macet, karena kerjaan gitu. Dan ini taraf Rasulullah SAW, Rasulullah sedang ketakutan,
karena mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa, itu tempat pulangnya tetap beliau mencari istrinya, gitu ya. Kemudian di itu kisah penggalan pertama. Jadi penggalan pertama ketika beliau datang gitu ya. Kemudian penggalan berikutnya adalah masih di penggalan pertama ketika beliau datang, beliau juga meminta langsung pada Khadijah untuk menyelimuti gitu, untuk menyelimuti. Berarti ini benar-benar bukan hanya yang diharapkan yang Rasulullah bersandar gitu ya, bersandar ke Khadijah itu bukan sekedar ngelihat aja gitu. Jadi beliau bahkan menyerahkan kepada Khadijah untuk melakukan sesuatu agar hatinya tenang gitu, yaitu beliau minta diselimuti gitu ya. Ini penggalan pertama. Kemudian penggalan kedua adalah ketika Rasulullah setelah diselimuti, beliau kan berkisah atau menceritakan gitu ya, menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang sudah beliau alami.